Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara, solusi membuat atau meracik pupuk untuk mempercepat pertumbuhan tunas dan batang dan meningkatkan sistem pembuahan agar lebih cepat berbuah lebat besar dan berisi. Dan bahan yang saya akan gunakan ini adalah dari biji kemiri ya teman-teman. Banyaknya 5 biji yang saya akan gunakan, lalu akan saya kombinasikan lagi dengan beberapa bahan yang lainnya. Dan untuk langkah pertamanya ditumbuk, dihaluskan seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai alat penghalus seperti blender, bisa menggunakan alat seperti itu untuk cara menghaluskannya. Di sini saya menggunakan cara manual ya teman-teman, menggunakan lempang batu atau jublek. Lalu setelah ini ya teman-teman, untuk campuran bahan berikutnya di sini saya akan menambahkan cangkang telur dan sama saya akan tumbuk dengan cara bersamaan ya teman-teman ditumbuknya. Jadi dari cangkang telur ini sangat bagus untuk tanaman, sumber kalsiumnya sangat tinggi, sangat dibutuhkan ya teman-teman, apalagi dikombinasikan dengan beberapa bahan yang lain seperti biji dari kemiri ya teman-teman. Banyaknya dari kemiri itu cukup 5 biji saja ya teman-teman. Jadi mohon disimak cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang digunakannya agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Kegunaan dari pupuk ini bisa diaplikasikan, diterapkan untuk semua jenis tanaman, mempercepat pertumbuhan tanaman, membantu meningkatkan produksi pada buah, dan buahnya itu besar-besar dan berisi ya teman-teman, menggunakan pupuk racikan seperti ini. Bisa juga mempercepat tumbuhnya tunas baru, pucuk ya teman-teman, menggunakan cara seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya jangan lupa persiapkan air bersih, air biasa ya teman-teman, ke dalam wadah seperti ini. Mau ke dalam ember, mau ke dalam apa saja boleh, yang penting muat air berisi sekitar 5 liter ya teman-teman, yang akan saya gunakan untuk cara penyampaian dari isi video kali ini. Sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut ya teman-teman, jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan ditulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk atau membuat pupuk ya teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian. Lalu setelah ini kalau sudah selesai, kedua bahan sudah ditumbuk ya teman-teman, cara melarutkannya seperti ini, sangat gampang, sangat mudah, tinggal dilarutkan menjadi satu ke dalam air yang sudah disiapkan sekitar 5 liter. Dan jangan lupa ya teman-teman, setelah ini harus diaduk terlebih dahulu agar tercampur merata, agar lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi kedua bahan tersebut yang sudah ditumbuk, yaitu 5 biji kemiri berserta cangkang telur. Diaduk terlebih dahulu seperti ini. Jangan lupa campurkan MSG ya teman-teman untuk campuran bahan berikutnya. Mau merek apa saja boleh, mau Miwon, mau Ajinomoto boleh ya teman-teman, yang penting MSG atau mecin yang digunakan ya teman-teman. Jangan banyak-banyak, cukup 1 sendok makan saja yang digunakan untuk dicampurkan dengan air sekitar 5 liter ya teman-teman. Tidak bagus juga terlalu banyak menggunakan MSG, bisa menimbulkan hampa tidak berisi pada buahnya nanti. Dan kegunaan dari MSG ini untuk tanaman, untuk menguatkan batang, mempercepat tumbuhnya pucuk yang baru, sehingga tanaman juga cepat berbuah lebat jika menggunakan campuran MSG dikombinasikan dengan beberapa bahan yang lainnya ya teman-teman, seperti itu. Jika bermanfaat dari isi video kali ini, boleh di share-share ke rekan-rekan atau teman-teman yang sama di bidang pertanian, petani kecil seperti saya. Semoga ada yang membutuhkan dan cara seperti ini. Untuk menghomogenkannya ya teman-teman agar tercampur merata nantinya, gunakan gula aren ya teman-teman, gula aren secukupnya untuk menghomogenkan agar tercampur merata nantinya beberapa bahan yang lain yang sudah dimasukkan ke dalam air 5 liter tersebut. Cara ini juga bisa digunakan itu kalau tidak ada M4 ya teman-teman. Jika teman-teman tidak mempunyai M4,
bisa menggantinya dengan gula aren ini ya teman-teman. Secukupnya diiris terlebih dahulu sebelum melarutkan ke dalam racikan yang pertama agar lebih mudah waktu menyampurkan mengaplikasikan dengan beberapa bahan yang lain. Saya sarankan ya teman-teman, kegunaan dari pupuk ini bukan untuk dispraykan ya teman-teman. Jadi mohon disimak agar tidak salah paham. Bukan untuk dispraykan melainkan untuk dikocorkan ke tanaman, area tanah ya teman-teman, area tanaman, bukan untuk dispraykan, untuk dikocorkan dari kegunaan pupuk ini. Setelah ini kalau sudah selesai dari gula arennya diiris-iris kecil seperti ini ya teman-teman, tambahkan air dari racikan yang pertama untuk cara melarutkannya agar lebih bagus ya teman-teman. Jadi dilarutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya agar saya lebih semangat lagi menyampaikan video-video selanjutnya tentang pertanian ya teman-teman, tentang meracik pupuk, membuat pupuk dan perkebunan dan pertanian. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan jika bermanfaat dari isi video kali ini, boleh di-share ke rekan-rekan atau teman-teman terdekat yang sama di bidang pertanian. Mudah-mudahan cara seperti ini membantu dan bermanfaat ya teman-teman. Dan agar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Nah, lalu untuk selanjutnya tinggal dituangkan saja kalau sudah selesai dengan tahap pelarutan ya teman-teman. Jadikan satu seperti ini. Seperti biasa diaduk lagi agar tercampur merata menjadi satu. Dan kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, sudah tercampur merata, langkah demi langkah sudah dilakukan ya teman-teman. Jangan lupa sebelum digunakan itu harus difermentasikan terlebih dahulu sekitar 2 minggu, lebih lama lebih bagus untuk cara memfermentasinya. Dan usahakan untuk cara fermentasinya harus menggunakan botol air mineral bekas yang ada tutupnya, atau juga bisa menggunakan ember yang ada tutupnya untuk cara memfermentasikannya ya teman-teman dari pupuk ini. Lalu setelah itu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, langsung saja digunakan ya teman-teman ke tanaman apa saja. Untuk ribuan jenis tanaman bisa menggunakan pupuk ini. Dan untuk cara pemakaiannya disesuaikan saja ya teman-teman, secukupnya agar tanaman pertumbuhan cepat, tetap subur, cepat berbunga dan berbuah lebat. Buahnya itu besar-besar, padat dan berisi ya teman-teman menggunakan pupuk ini. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.